Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Komala dan teman saya. Wisnu Hotimah Zahra. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Dipersilakan kepada Husnul Hotimah, pembaca pertama. Tinjauan proses transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Next. Di sini kami akan membahas tentang siklus pengolahan data dan sistem ERP. Next. Siklus pengolahan data adalah salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Siklus pengolahan data adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Siklus pengolahan data dalam sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, di antaranya sistem manual dan sistem berbasis komputer. Next. Terdapat 4 operasi yang dilakukan pada data dalam siklus pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Yang pertama yaitu input data. Input data yaitu mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Pertama, setiap aktivitas harus menarik. Kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Dan ketiga adalah orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber kertas untuk mengumpulkan data. Contohnya seperti pesanan penjualan, pesanan pembelian, dan kartu absen karyawan. Next. Penyimpanan data. Penyimpanan data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Namun, relevansi data tidak menjamin data tersebut berguna. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana mengolah data dalam SIA untuk penggunaan perusahaan secara maksimum. Penyimpanan data terdiri dari buku besar. Buku besar terdiri dari dua kategori, yaitu buku besar pembantu dan buku besar umum. Lalu ada teknik pengoderan. Teknik pengoderan ada 4 teknik, yaitu kode urut, kode blok, kode grup, dan kode mnemonik. Lalu ada bagian akun, jurnal yang terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin. Sedangkan jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Lalu ada jejak audit. Jejak audit adalah jalur untuk memungkinkan transaksi untuk ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output atau mundur dari titik output ke titik asal. Kemudian ada konsep penyimpanan berbasis komputer yang terdiri dari entitas, atribut, field, record, nilai data, file, file induk, dan database. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nela Komala. Baik, terima kasih Husnul. Pengolahan data. Pengolahan data terbagi menjadi 4, yaitu membuat atau creating, membaca atau reading, memperbarui atau updating, dan menghapus atau deleting. Membuat yaitu record data baru seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Membaca yaitu mengambil atau melihat data yang sudah ada. Memperbarui updating data yang tersimpan sebelumnya. Menghapus atau deleting data adalah seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Selanjutnya, ada output informasi. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan respon pertanyaan.
Dokumen yaitu catatan transaksi atau data perusahaan lain, contohnya meliputi cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Selanjutnya, respon pertanyaan yaitu digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Selanjutnya ada sistem ERP, yaitu ketika penjualan terjadi, SIA akan mencatat entry jual yang hanya menunjukkan tanggal penjualan, debit untuk kas maupun untuk piutang, dan kredit untuk penjualan seperti saat itu terjadi, yang secara tradisional dikumpulkan dan diproses di luar SIA. Konsekuensinya, banyak orang mengembangkan sistem informasi tambahan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi yang tidak ada dalam SIA. Sistem ERP dapat mengatasi permasalahan ini karena sistem ERP yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen, dan persediaan ke dalam satu sistem. Selesai. Oke, terima kasih Nela Komala. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.